Shalom sahabat-sahabat yang dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai renungan buah roh ke-8 yaitu kelemah lembutan ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang masih kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar dan berkat-berkat yang tercurah bagi kami. Kami berdoa, biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, mungkin kita pernah mengalami satu waktu dalam hidup kita ketika kita tiba-tiba meledak dengan kata-kata yang kasar atau berbicara dengan nada yang tajam kepada seseorang. Mungkin ada satu waktu dalam hidup kita ketika kita memperlakukan orang lain secara kasar, dan setelah kita melakukan hal itu, kita merasa tidak enak karena telah berbuat salah kepada seseorang dan mendukakan Roh Kudus. Kelemah lembutan berasal dari kata praus yang diterjemahkan ke dalam 3 kata bahasa Inggris yang berlainan, yaitu meek, humility, and gentleness. Kelemah lembutan tidak boleh disalahartikan sebagai kelemahan atau tidak adanya kekuatan batin. Pada hakikatnya, artinya justru sangat berlawanan, yaitu kekuatan yang dikendalikan. Orang yang matang dalam kualitas ini akan meminta maaf kepada orang yang telah disakiti dan memaafkan mereka yang telah menyakitinya. Ia tahu kapan harus mengucapkan kata-kata untuk mengoreksi dan kapan harus tetap bersikap tenang dan mengendalikan rohnya. Orang Yunani menggunakan kata praus ketika menggambarkan seekor binatang buas yang telah dijinakkan. Gambarannya adalah seperti seekor kuda pacu yang telah dilatih untuk melakukan persis seperti apa yang diinstruksikan penunggangnya. Kuda itu tahu kapan harus berlari dengan mengerahkan semua kekuatannya yang luar biasa dan kapan harus berpacu memutari jalur pacu. Sesungguhnya semua manusia terlahir memiliki sifat pemberontak, sehingga dalam Mazmur 32 ayat 9, Tuhan mengatakan, "Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau." Kelemah lembutan berarti membiarkan sifat pemberontakan kita dijinakkan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang lemah lembut yang mudah untuk dibentuk. Kelemah lembutan berarti kita meletakkan keinginan kita di bawah keinginan Tuhan, bukan bersikeras memakai cara kita sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kelemah lembutan berarti kerendahan hati, kesabaran, dan memaafkan. Kelemah lembutan dapat terlihat dalam beberapa situasi, yaitu pertama, ketika kita menghadapi perlawanan. Kedua, ketika kita diprovokasi. Ketiga, ketika kita menghadapi kekecewaan. Dan yang keempat, ketika kita terluka. Yang pertama, ketika kita menghadapi perlawanan, kita harus memiliki kelemah lembutan seperti Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 berkata, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Memimpin sebuah bangsa yang besar keluar dari perbudakan bukan ucapan terima kasih yang diterima oleh Musa, melainkan banyak perlawanan baik dari saudara-saudara kandungnya maupun bangsa Israel yang dipimpinnya. Namun demikian, Musa tidak membalas, melainkan mengampuni dan bersyafaat bagi mereka.
inilah orang yang memiliki hati lemah lembut. Yang kedua, ketika kita diprovokasi, kita harus memiliki kelemah lembutan seperti Daud. Di dalam 2 Samuel 16 ayat 11, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ketika Daud dikutuki oleh Shimei, seorang pengikut Saul, sangatlah mudah bagi Daud untuk membunuh Shimei dengan banyaknya pengikut Daud yang gagah perkasa. Namun demikian, Daud memilih untuk tidak bertindak terhadap Shimei. Yang ketiga, ketika kita menghadapi kekecewaan, kita harus memiliki kelemah lembutan seperti Paulus. 2 Timotius 4 ayat 16 berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Paulus telah mendirikan setidaknya 14 gereja besar dan banyak gereja kecil. Namun demikian, ketika ia disidang, tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Ia ditinggalkan sendirian. Membutuhkan hati yang lemah lembut untuk mengampuni saudara-saudara seiman seperti Paulus mengampuni mereka. Yang keempat, ketika kita terluka, kita harus memiliki kelemah lembutan seperti Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus banyak mengalami penderitaan, terutama dari orang-orang sebangsanya. Tuhan Yesus tetap lemah lembut, tidak membalas ketidakadilan yang diterimanya, karena begitu besar kasih-Nya bagi semua manusia. Sahabatku, ada 10 cara untuk melatih buah roh kelemah lembutan, yaitu pertama, turunkan pengharapan Anda terhadap orang lain. Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Yang kedua, temukan sukacita dalam anugerah Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, ingatlah beberapa banyak Anda telah diampuni. 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Cara untuk melatih buah roh kelemah lembutan yang keempat adalah ambil waktu sebelum Anda menghakimi orang lain. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yang kelima, berteman dengan orang yang lemah lembut. Amsal 22 ayat 24-25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Cara yang keenam adalah bersukacita dengan orang lain. Roma 12 ayat 15.
bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Cara yang ketujuh, temukan tangan Tuhan dalam pekerjaan musuh Anda. Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yang kedelapan, berjalan bersama Tuhan Yesus setiap hari. Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Cara yang kesembilan adalah antisipasi semua janji Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Cara yang ke-10 yang terakhir adalah mintalah kelemah lembutan kepada Tuhan. Yakobus 3 ayat 17, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kali ini. Saudara-saudara dapat menemukan video mengenai buah roh yang pertama sampai ke-7 di channel kami ini. Untuk menutup renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, Allah yang maha baik, kami berdoa memohon agar Engkau memberikan kami kelemah lembutan, agar kami terus bertumbuh sampai mencapai kesempurnaan seperti yang Engkau harapkan. Dalam setiap situasi yang kami hadapi ini Tuhan, kami akan tunduk kepada tangan-Mu yang membentuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi yang telah mendukung dan mendoakan pekerjaan kami di channel ini. Kiranya segala pelayanan yang kami lakukan hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.